Bayangkan sebuah harta karun yang begitu besar, harta yang bisa mengubah nasib sebuah bangsa. 57 ton emas, konon tersembunyi, menunggu untuk ditemukan. Ini bukan dongeng, tapi misteri abadi emas Soekarno, sebuah cerita yang telah memikat Indonesia selama beberapa dekade. Harta karun ini, yang dikumpulkan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, bukan hanya melambangkan kekayaan yang tak terbayangkan, tetapi juga harapan dan cita-cita sebuah bangsa yang baru merdeka. Namun seperti kapal yang lenyap di malam hari, emas itu menghilang, meninggalkan jejak pertanyaan dan warisan yang diselimuti intrik. Untuk memahami daya pikat harta karun yang hilang ini, kita harus kembali ke Indonesia di tahun 1940-an. Soekarno, seorang pemimpin yang karismatik, baru saja memimpin rakyatnya menuju kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Namun negara muda itu berada dalam kesulitan besar. Ekonominya hancur, rakyatnya miskin. Dalam latar belakang perjuangan dan harapan inilah, legenda emas Soekarno lahir. Emas itu diyakini terkumpul melalui program nasionalisasi dan sumbangan dari warga negara, simbol persatuan dan janji untuk masa depan yang lebih cerah. Tapi kemudian, hal yang tidak terpikirkan terjadi. Emas itu lenyap, tidak ada catatan resmi, tidak ada pengumuman pemerintah, hanya bisikan dan rumor. Misteri itu semakin dalam seiring berjalannya waktu, berubah dari harapan nasional menjadi obsesi nasional. Kemana perginya emas itu? Siapa yang mengambilnya? Dan mengapa? Pertanyaan-pertanyaan ini telah bergema melalui lorong-lorong sejarah Indonesia, menarik para pemburu harta karun, sejarawan, dan ahli teori konspirasi. Misteri emas Soekarno adalah teka-teki dengan kepingan yang hilang tak terhitung jumlahnya, kode yang menunggu untuk dipecahkan. Selama bertahun-tahun, banyak teori bermunculan, masing-masing berusaha untuk menjelaskan keberadaan emas tersebut. Salah satu teori yang paling abadi menunjuk ke arah brankas bank Swiss yang legendaris, yang terkenal dengan kerahasiaan dan keamanannya. Rumor beredar tentang Soekarno, yang mengkhawatirkan keselamatan kekayaan negaranya, diam-diam mentransfer emas itu ke Swiss untuk diamankan. Catatan-catatan ini, yang sering diceritakan dengan nada berbisik, melukiskan gambaran tentang kesepakatan rahasia dan tokoh-tokoh bayangan, yang menambah lapisan intrik lain pada misteri tersebut. Bagian 5 Bayangan di atas Pegunungan Jawa. Teori lain, yang dipenuhi dengan cerita rakyat setempat, menunjukkan bahwa emas itu tidak pernah meninggalkan Indonesia sama sekali. Sebaliknya, konon tersembunyi jauh di dalam pegunungan Jawa yang mistis, dijaga oleh roh-roh kuno dan diselimuti cerita rakyat. Beberapa orang percaya itu terkubur di bawah gunung berapi tertentu, sementara yang lain mengklaim itu tersembunyi di dalam jaringan terowongan dan gua yang terlupakan, yang hanya diketahui oleh beberapa orang terpilih. Bagian 6. Petunjuk dari masa lalu. Sementara hilangnya emas Soekarno tetap menjadi teka-teki, tahun-tahun belakangan ini terlihat minat baru dalam kasus tersebut. Bukti baru, dalam bentuk dokumen yang tidak dirahasiakan dan laporan saksi mata, telah muncul, menawarkan petunjuk yang menggiurkan. Beberapa dokumen ini, yang baru-baru ini ditemukan dari arsip Belanda dan Amerika, mengisyaratkan transfer emas skala besar selama masa kepresidenan Soekarno, yang mendukung teori tentang rekening luar negeri yang tersembunyi. Bagian 7, Demam Emas dan Setelahnya. Pengejaran emas Soekarno bukan lagi sekadar keingintahuan sejarah, tetapi telah memicu demam emas modern. Para pemburu harta karun, yang dipersenjatai dengan detektor logam dan peta yang diwariskan turun-temurun, menjelajahi pedesaan Indonesia, berharap untuk menemukannya. Para penyelidik internasional juga ikut dalam perburuan, tertarik oleh daya pikat harta karun yang hilang dan signifikansi sejarah yang dikandungnya. Bagian 8, Misteri tetap ada. Terlepas dari minat baru dan banyak penyelidikan, misteri emas Soekarno tetap ada. Kebenaran tampaknya tetap sulit dipahami, terkunci dalam catatan sejarah. Beberapa orang percaya bahwa emas itu hilang selamanya, korban dari waktu dan pergolakan politik. Yang lain berpegang teguh pada harapan bahwa suatu hari nanti akan ditemukan, kembali ke Indonesia sebagai simbol ketahanannya, dan pengingat masa lalunya yang penuh gejolak. Bagian 9. Apa yang bisa dilakukan oleh 57 ton emas?
Dampak potensial dari penemuan emas Soekarno sangat besar. 57 ton emas dengan harga saat ini akan bernilai miliaran dolar. Penemuan semacam itu dapat mengubah ekonomi Indonesia, mendanai proyek-proyek pembangunan, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan kehidupan jutaan orang. Di luar nilai uangnya, emas tersebut membawa signifikansi sejarah dan budaya yang sangat besar, yang mewakili babak penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Bagian 10. Bergabunglah dalam perburuan emas Soekarno. Misteri emas Soekarno adalah bukti kekuatan sejarah yang abadi dan kemampuannya untuk memikat imajinasi. Ini adalah kisah yang memadukan fakta dan fiksi, realitas dan mitos, membuat kita memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tapi mungkin, itulah bagian dari daya pikatnya. Pencarian emas Soekarno lebih dari sekadar perburuan harta karun. Ini adalah perjalanan melalui waktu, eksplorasi masa lalu Indonesia, dan pengingat bahwa beberapa rahasia layak untuk dikejar. Apa pendapatmu tentang emas Soekarno? Mungkinkah tersembunyi di brankas bank Swiss? Atau terkubur di bawah gunung berapi di Jawa? Atau hilang selamanya, kisah hantu yang dibisikkan dari generasi ke generasi? Misteri itu tetap ada, mengundang kita untuk menjelajahi masa lalu, mengungkap rahasianya, dan mungkin menulis ulang sejarah satu petunjuk pada satu waktu.